Apa kabar semuanya? Halo semuanya. Wah, Kak Christine apa kabar nih tahun 2021? Wah, dahsyat luar biasa Kak Lena. Masa sih? Nah, Oke, kita ayo cek dulu. Tepuk Yesus. Yes. Yes. Yesus, yes. Masih belum keras nih. Kita ulangi Kak Lena. Pastikan tepuk Ya. tangannya kedengeran ya Kak ya. Ya. 1, 2, 3, tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke adik-adik, Ya. dimanapun kalian berada, yuk satukan hati, kita akan berdoa. Kalian akan pimpin doa sebelum kita mulai ibadah kita, oke? Pastikan kita dengan sikap yang baik, kita akan berbicara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kalau saat ini kami boleh Tuhan izinkan untuk masih online, kami mengucap syukur. Sekalipun kami beribadah di rumah, sekalipun kami masih kecil, kami mau belajar untuk kami hormati Tuhan Yesus, memiliki sikap yang baik saat kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, tolong kami ya, supaya kami bisa tertib, bisa fokus saat kami beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dimanapun adik-adik berada, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke Kak Christine, masih ingat gak yang lagu Hello Hello Hola? Oh, tentu Kak Lena. Tapi kita masih. lagi social distancing Iya. kita, nggak boleh salaman ya. Pakai cara lain dong. Gimana kakak? Gini aja. Begini ya? Yes, Oke, kita akan mulai ya. Iya. Adik-adik Contoh kita dimanapun ya. kalian berada, ikuti Kak Christine dan Kak Lena, kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Oke. Mari kita bersukacita bersama-sama. Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Oke, masih ada yang belum bangun, belum berdiri. Ayo Iya. adik semuanya kalian di mana Ayo yang semangat. Berdiri semangat, Berdiri semangat. Oke. Jadi waktu bedanya karena sekarang Physical sedang pandemi, distancing, ya. ya. Jadi kita begini ya kak ya. Iya, simbolnya Oke, begini. seperti ini. Iya, Jadi simbol ibaratkan salaman. ini tangan teman kita, ini tangan kalian ya. Seperti Bersalaman. ini. Oke. Iya. Oke. Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hello.
sukacita di dalam Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Haleluya. Pure, benih ditabur. Benih ditabur. Pure, ditabur lagi. Yo semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Kita tabur benih bersama-sama. Pure, benih ditabur. Pure, tabur lagi. Haleluya. Semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang pertama jatuh di mana ya, Kak Kristin ya? Dan jatuhnya di pinggir jalan, semua habis dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Pure, benih ditabur. Pure, tabur lagi. Haleluya. Pure, ditabur lagi. Yo semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Pertama jatuh di pinggir jalan, yang jatuhnya di pinggir jalan, semua habis dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Jatuh di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jatuh di tanah yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Kak Kristin, kalau dengar firman Tuhan, tanah kita yang apa ya Kak? Yang harus yang subur kok Kak Lena. Gitu ya Kak Iya. ya. Kita minta Roh Kudus tolong kita ya Kak. Baik, Kita ayo. minta Tuhan Yesus tolong kita. Betul, Kak Lena, Karena betul. apapun yang terjadi, Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Betul, Dan Kak Dia Lena. penuh kasih. Iya. Penuh apa Kak? Penuh kasih, adik-adik. Oke. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Yesus yang mengasihi hidup kami, Ya, benar. yang selalu menolong dalam setiap apapun hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung.
saat ini. Tuhan Yesus ada di kamar kalian. Amin, Yesus. Tuhan Yesus yang penuh kasih ada di ruang tamu kalian. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang penuh kasih bahkan ada di rumah-rumah kalian yang bocor mungkin hari ini. Kasih Yesus tidak terbatas oleh apapun juga. Adik-adik, kakak ajak yuk semuanya berdiri. Dimanapun kalian ada, kita berdiri, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Mari adik-adik semua dengan kasih Tuhan kakak ajak. Angkat hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Bersama-sama katakan, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima berkat-Mu Tuhan, ku terima berkat-Mu. Kami mau terima janji-Mu Tuhan, terima janji-Mu. Ku terima hidup yang penuh melimpah selalu, melimpah selalu, melimpah selalu. Shalom adik-adik, kita sudah dengarkan puji-pujian ya. Saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Kak Yuni mau ajak adik-adik berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kami boleh memuliakan nama Tuhan dan berterima kasih sebab Tuhan memelihara hidup kami. Dan sebentar kami mau belajar semakin mengenal Tuhan, kami mau belajar duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang menolong Kak Yuni yang mau menyampaikan firman, supaya lewat mulut Kak Yuni, Tuhan sendiri yang berbicara, menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada adik-adik. Dan berdoa juga untuk adik-adik yang di rumah, supaya mereka boleh duduk tenang, mendengarkan dengan seksama, supaya firman Tuhan yang dibagikan adik-adik boleh menangkap dan mengerti, masuk ke dalam hati dan menjadi kehidupan bagi adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Apa kabar adik-adik hari ini? Kak Yuni berharap adik-adik sehat semua ya. Hari ini Kak Yuni diminta untuk menyampaikan firman Tuhan tentang judulnya ya, Allah adalah kasih. Kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Kak Yuni bacakan ya adik-adik. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, ayatnya sudah ada ya adik-adik, sebab Allah adalah kasih. Kak Yuni mau tanya dulu, apa sih kasih itu? Kata-kata itu sering kita dengar, tapi mungkin ada beberapa adik-adik mungkin ya, seperti Kak Yuni juga, kadang-kadang mikir mengasihi itu yang seperti apa? Mengasihi itu apa sih? Bagaimana sih? Kita mau belajar bareng-bareng ya. Ya, mengasihi itu bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi mengasihi itu adalah suatu perbuatan yang kita lakukan dengan sengaja, dengan kesadaran kita. Kak Yuni mau menceritakan sebuah cerita dari sebuah keluarga. Ada sebuah keluarga terdiri dari orang tuanya, papa, mama, dan anaknya 2 ya. Keluarga ini adalah keluarga dari namanya Elisa. Ya, Elisa itu berumur 9 tahun. Elisa itu seorang yang penurut
ya. Elisa itu cewek ya, perempuan ya adik-adik ya. Dia seorang yang rajin, suka beribadah, taat sama mama papanya, dan dia punya satu kakak laki-laki ya, kakak laki-laki. Jadi Elisa dan kakaknya itu bersaudara. Kakaknya itu seorang yang bandel ya adik-adik ya. Mungkin adik-adik pernah lihat juga anak yang bandel ya, sukanya bantah kalau mamanya bilang. Kakaknya namanya Hans misalkan ya, dipanggil suruh ikut ibadah nggak mau, ngasih ngantuk gitu, dia tidur ya, nggak mau ikut ibadah. Nah, pada suatu hari si Elisa ini karena dia sudah ikut sekolah, sudah kelas 4 ya adik-adik ya, dia melihat temannya itu punya tas baru ya, dia pengen sekali beli tas baru itu meskipun belum sekolah, tapi dia pengen karena tasnya sudah rusak di rumah, dia pengen punya tas baru untuk bisa bawa buku-bukunya. Dia punya keinginan nanti kalau sudah nggak pandemik lagi dia mau pakai tasnya itu untuk berangkat ke sekolah. Nah, kemudian Elisa bilang sama mamanya, "Mama, aku pengen beli tas ya." Mamanya dengerin, "Lah harganya berapa nak?" Nah, ternyata harga tas itu di toko mahal adik-adik ya. Mamanya punya uang tapi uangnya untuk keperluan yang lain, belum untuk budget beli tas. Nah, mamanya menasihati Elisa, nggak apa-apa kalau Elisa mau, berarti Elisa harus nabung. Mungkin bulan depan kita bisa beli ya tasnya ya, karena kan mama ada keperluan lain yang harus dicukupi dulu. Elisa anak yang hebat adik-adik. Elisa anak yang nurut sama mamanya, dia nggak merengek, tidak menangis, tapi dia mencoba untuk mengerti apa yang menjadi kebutuhan dari keluarganya ya. Nah, akhirnya setiap kali Elisa dikasih uang jajan, dia masukin ke tabungan, dikumpulin, setiap hari dia dikumpulin, berharap dia bisa beli tas yang dia lihat itu ya adik-adik ya. Nah, singkat cerita, setelah sebulan lebih ya, uangnya udah banyak di tabungan, karena tiap hari dikasih uang jajan, dia nggak beli jajan, ditabung, lama-lama banyak. Nah, ternyata setelah dihitung-hitung, uangnya sudah cukup untuk beli tas. Ya, adik-adik ya, Elisa senang sekali. Dia bilang ke mamanya, Mama, uangnya udah cukup mah buat beli tas. Wah, mamanya, oh ya udah kita beli tas ya. Hari Minggu kita beli tas. Berarti besok atau lusa ya, mungkin kira-kira seperti itu. Nah, tiba hari saat Elisa dan mamanya mau beli tas, tiba-tiba ada kabar adik-adik. Elisa sudah berangkat nih di jalan nih, udah mau beli tas nih. Tiba-tiba mamanya ditelepon dari rumah. Kring, ada telepon dari rumah. Ternyata yang telepon itu dari rumah sakit adik-adik. Mamanya kaget. Kenapa nih kok ada telepon dari rumah sakit? Nah, ternyata si kakaknya Elisa yang bandel tadi itu ya, yang suka bantah itu ya, nakal kalau dibilangin tidak bisa nurut itu ya, ditabrak motor adik-adik. Dia kecelakaan dan dia dibawa sama orang ke rumah sakit karena dia kan anak cowok bandel, sukanya main ke jalan-jalan, lari-lari ke sana-sana, jadi nggak ada yang tahu ya. Tapi ternyata di tengah jalan itu ada yang nolong, dibawa ke rumah sakit. Akhirnya Elisa dan mamanya pergi ke rumah sakit ya. Ternyata dari rumah sakit dia melihat keadaan kakaknya Elisa itu parah ya, berdarah-berdarah semua, mungkin ada tulangnya yang retak atau gimana ya, perlu diperiksa dokter. Kakaknya itu menangis, padahal dia bandel ya, suka berkelahi, kalau apa bantah, tapi dia nangis karena sakit, badannya luka-luka semua, berdarah-berdarah. Mamanya Elisa nangis ya. Karena kalau masuk ke rumah sakit kan biayanya nggak murah adik-adik, banyak yang harus dibayar ke rumah sakit ya. Nah, kemudian mamanya bilang ke papahnya ya, telepon nih pap, anaknya begini-begini. Papahnya juga masih kerja, kebetulan masih nggak bisa datang ke situ, dia harus datang, perjalanannya jauh ya. Nah, melihat mamanya bingung, mamanya nangis, kakaknya nangis, apa yang diperbuat Elisa? Ternyata Elisa itu anak yang baik hati ya, anak yang punya belas kasihan adik-adik ya. Dia akhirnya memutuskan memberikan uangnya itu kepada mamanya untuk dibayarkan ke rumah sakit sebagai uang muka.
Nah, mamanya terharu melihat Elisa ya. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik ya. Nah, dari cerita itu Kak Yuni mau sampaikan itu adalah perbuatan mengasihi. Ya, perbuatan mengasihi. Dia mengasihi, Elisa mengasihi kakaknya. Elisa nggak lihat nakalnya kakaknya, Elisa nggak mengingat-ingat bandelnya, nggak mengingat-ingat kurang ajarnya kakaknya, nggak mengingat-ingat itu semua. Tapi dia yang Elisa pikirkan cuman bagaimana menolong kakaknya, mengutamakan keadaan kakaknya supaya cepat diobati, supaya cepat sembuh. Itu yang dipikirkan Elisa. Sama ya adik-adik ya, seperti Tuhan kita Yesus Kristus ya. Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya, rela mati di kayu salib, rela dicambuk, rela dipukul, rela ditusuk, dihina, dicaci. Padahal Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang harusnya diagungkan, harusnya ya dipuja, tapi dia mau rela begitu merendahkan dirinya untuk adik-adik, untuk Kak Yuni ya, untuk mama, untuk papa, supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Satu kerinduan Tuhan, kita itu masuk dalam rumah Tuhan. Di mana itu? Dalam kerajaan surga ya adik-adik ya. Sikap seperti itu, sikap mengasihi itu yang Tuhan inginkan kita perbuat adik-adik. Itu yang dinamakan Allah itu adalah kasih ya. Kita harus belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengutamakan orang lain ya adik-adik ya. Mengasihi itu adalah perbuatan yang nyata. Kita ngomong mengasihi tapi kita melakukan. Kalau bilang, ya mah, siap mah, nah lari, pintunya ditutup ya. Itu namanya adik-adik sungguh-sungguh mengasihi mama, mau membantu mama ya. Nah dari cerita itu Kak Yuni berharap adik-adik bisa paham apa artinya mengasihi. Allah adalah kasih, begitu juga Allah ingin kita mengasihi ya, seperti Allah mengasihi kita. Jadi bagaimana dengan sikap adik-adik setelah mendengar cerita ini? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengasihi ya? Caranya bagaimana sih supaya kita itu mengerti bahwa Allah itu kasih? Caranya tadi mengingat-ingat bahwa Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib buat adik-adik semua ya, buat kita semua. Siapa saja sih? Buat kita semua, tanpa memandang siapa kita, tanpa memandang rupa kita, memandang kita dari mana. Allah mengasihi kita sungguh-sungguh. Nah, terus yang kedua, bagaimana cara memelihara kasih dalam hidup kita? Bagaimana adik-adik supaya kita bisa memelihara kasih, bisa mengasihi ya? Kak Yuni mau ingatkan, ada di 1 Korintus 13 ayat 4 dan 8 yang mengatakan kasih itu sabar ya. Adik-adik mungkin bisa buka ya di ayat 1 Korintus 13 ya. Nah, dari ayat itu Kak Yuni mau mengingatkan adik-adik bagaimana sih supaya kita hidup di dalam kasih, memelihara kasih? Bagaimana caranya kita mengasihi orang lain, mengasihi teman, mengasihi saudara, mengasihi orang tua? Bagaimana caranya? Kita harus belajar sabar seperti Elisa. Meskipun dia pengen beli buku, pengen beli apa tas tadi, ketika dia melihat kakaknya sakit, dia tetap sabar. Gak apa-apa wes, gak bisa beli tas sekarang, yang penting kakaknya ditolong dulu ya. Dia bisa belajar sabar, bisa belajar memaafkan. Kemudian apalagi? Belajar untuk tidak cemburu, untuk tidak sombong, tidak merasa lebih hebat dari temannya yang lain. Terus belajar untuk bersikap sopan ya. Itu juga termasuk salah satu sikap mengasihi. Misalkan nih, ya Bu Guru, saya mengasihi Tuhan, tapi nggak sopan di sekolah ya. Gurunya masih ngomong apa dia bantah, apa sih gitu ya. Niru-niru film-film yang nggak bener. Itu juga bukan salah satu sikap yang mengasihi. Kalau kita mengasihi, kita harus belajar sopan. Kita harus mengutamakan orang lain. Kita belajar tidak mencari keuntungan sendiri ya. Itu namanya kita belajar mengasihi, tidak pemarah. Terus mengampuni kesalahan orang ya. Misalkan ada kayak Elisa ya, yang tadi Kak Yuni cerita ya, kakaknya jahil sama dia, nakal sama dia, tapi ketika kakaknya kecelakaan, Elisa tetap mau mengasihi karena dia sudah mengampuni ya.
Terus tidak senang dengan ketidakadilan. Kalau ada sesuatu yang tidak adil, dia nggak senang. Tapi dia bersuka cita karena sesuatu yang adil, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar ya. Itu adalah cara-cara bagaimana kita belajar mengasihi. Lalu apalagi? Belajar untuk menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, percaya bahwa Tuhan itu pasti ada selalu, memelihara kita selalu. Kemudian belajar mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu ya. Itu semua adalah usaha supaya kita belajar bisa saling mengasihi. Nah, ayat hafalan kita di 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, adik-adik ya, Kak Yuni berharap apa yang sudah disampaikan hari ini boleh adik-adik ingat, boleh belajar untuk terus berusaha supaya kita boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Oke ya adik-adik ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Yuk adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Yuk kakak ajak berdiri semuanya, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih buat hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang penuh kasih, yang bisa mengasihi sesama kami, dan kami bisa mewujudkan kasih kami melalui perbuatan kami, melalui tutur kata kami, melalui tindak tanduk kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh menjadi berkat dan terang dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi kerinduan kami. Biarlah Roh Kudus yang akan tolong kami, mampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu, kami boleh menjadi anak-anak yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami, ini yang menjadi kerinduan kami. Di tahun yang baru ini kami mau berkomitmen kembali Bapa, untuk kami lebih mengasihi Engkau dengan mewujudkan kasih kami melalui orang tua kami, melalui guru-guru kami, melalui saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan kami juga mau berdoa, bersyafaat buat bangsa negara kami. Biarlah Engkau sendiri turunkan belas kasih-Mu atas Indonesia. Indonesia boleh dipulihkan, Indonesia boleh dimenangkan, dan Indonesia boleh menjadi alat untuk kemuliaan-Mu Bapa. Kami percaya apapun yang dialami bangsa ini ada di dalam kendali tangan kuat kuasa Tuhan, dan kami percaya Engkau yang akan memberikan kebaikan buat bangsa ini, buat pimpinan bangsa negara kami, Bapak Presiden Jokowi. Engkau juga yang akan memberikan hikmat akal budi buat beliau, sehingga beliau boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau. Dan orang-orang yang ada di dalam pemerintahan, semua jajaran kabinet, menteri, semua yang membantu beliau Bapa, Engkau juga akan berikan hikmat akal budi, biarlah mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Dan setiap kebijakan yang mereka ambil, kami percaya itu mendatangkan kebaikan buat kami, karena itu seturut dengan kehendak dan rancangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat tim medis yang terus bekerja di garis depan, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Engkau berikan perlindungan yang sempurna, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik segenap apa yang mereka butuhkan, baik itu obat-obatan, makanan, vitamin, APD, dan semua vaksin yang mereka butuhkan. Engkau akan menyediakan tepat pada waktunya demi kebaikan bangsa ini Bapa. Kami percaya kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami, umat-umat-Mu, dan kami percaya Bapa bahwa ada keselamatan atas bangsa ini karena ada anak-anak-Mu di Indonesia ini yang berdoa kepada Engkau, yang memohon belas kasihan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau terima berkat yang dari Tuhan. Yuk adik-adik angkat tangannya, kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami terima berkat yang dari Tuhan, kasih sayang, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, kepandaian yang dari Tuhan menyertai kami semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan kami terima berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.